Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Sudah bertemu sama Serambi Bu Tenri, artinya kita harus siap untuk belajar tentang bagaimana sih caranya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kali ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan lancaran bagi kita selama proses pembelajaran. Lah, kira-kira yang belum subscribe siapa ya? Kalau belum, ayo disegerakan. Jangan lupa mampir di kolom komentarnya sehingga Bu Tende juga bisa semakin memperbaiki diri dalam menyajikan video-video pembelajaran untuk kalian. Kali ini kita belajar tentang menulis puisi berdasarkan tema dan pesan cerpen. Capaian pembelajarannya adalah terampil dan terbiasa menulis indah. Kemudian tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menulis puisi berdasarkan cerita pendek. Nilai proyeknya adalah menulis puisi. Dan kita masuk ke pertanyaan pemantik ya. Pernahkah kalian membaca puisi? Ada yang jawab belum? Coba yang belum. Ya, jika pernah sebutkan judul puisi dan tema yang diusung penulisnya. Teks puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Apa unsur fisik dan unsur batin puisi baru? Kayaknya pernah deh Serambi Bu Tenri menampilkan tentang unsur fisik dan unsur batin dari puisi. Kalau kalian masih sedikit-sedikit lupa, enggak apa-apa. Kita mulai dengan pengertian puisi anak-anak hebat. Puisi adalah karya sastra yang berisi ungkapan hati seseorang yang dikemas menggunakan bahasa imajinatif, padan makna dengan keterikatan terhadap struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik puisi ada diksi, kata konkret, imaji, bahasa figuratif atau majas, bunyi, dan tipografi. Sedangkan struktur batin puisinya adalah tema, amanat atau pesan atau tujuan. Yang berikutnya yang ketiga ada nada atau sikap penyair terhadap pembaca, dan yang terakhirnya adalah perasaan penyair terhadap karyanya sendiri. Bu Tenri mengutip menurut Richard dalam Raharjo tahun 2018 halaman 47. Mengubah suatu karya sastra menjadi bentuk karya sastra lainnya disebut transformasi. Dalam melakukan transformasi karya sastra, dalam hal ini cerpen menjadi puisi, yang diubah adalah struktur dari karya sastra. Maksud dan tujuan penulis dalam karya sastra tersebut tidak diubah. Jadi ini istilahnya adalah transformasi. Kita akan mengubah zat-zat gitu ya. Kita akan mengubah suatu karya sastra bentuk prosa menjadi karya bentuk puisi. Contoh transformasi karya cerpen menjadi puisi. Bu Tenri pinjam cerpen milik Dewi Lestari, atau kita sering mendengarnya di Lestari gitu ya. Cerpen berjudul Malaikat Juga Tahu, ini Bu Tenri mengutip ya. Nih, silakan dibaca anak-anak hebat. Cerpen karya sastrawan. Nah, ternyata beliau juga memiliki satu karya lagi hasil dari transformasi. Dari cerpen yang sudah ada, ternyata oleh empunya alias sastrawannya diubah menjadi sebuah puisi yang sangat manis berjudul Malaikat Juga Tahu. Judulnya sama gitu ya. Jadi dimanfaatkan, kemudian kita atur unsur fisiknya, kemudian unsur batinnya begitu, sehingga dimanfaatkan menjadi bahasa-bahasa figuratif begitu. Untuk menulis kreatif puisi, pahami langkah-langkah berikut. Kita harus menentukan tema ya anak-anak hebat. Dari cerpen yang sudah ada, kita harus memastikan kira-kira topik utamanya atau temanya apa. Setelahnya kita akan membangun rasa dengan memaksimalkan imajinasi menggunakan panca indera saat menyusunnya. Menciptakan nada dengan pemilihan gaya bahasa indah melalui diksi dan majas. Dan yang terakhir, menyisipkan tujuan atau pesan dengan ungkapan yang indah dan memikat. Artinya ketika karya sastra bentuk prosa, fiksi, itu memang bahasanya naratif. Ya, bahasanya panjang.
Kalaupun menggunakan majas, majasnya pun dipaparkan dengan lengkap sesuai dengan kalimat. Karena bentuknya kalimat ya ada subjeknya, ada predikatnya, objeknya, keterangan, ada pelengkapnya. Tapi kalau nanti dimampatkan, ditransformasi menjadi karya puisi, maka bahasa-bahasa yang panjang tadi dimampatkan sehingga membentuk sebuah larik-larik menjadi bait-bait yang sangat bergaya bahasa gitu ya. Jadi memiliki gaya bahasa yang baik, kemudian penuh makna, kemudian ada nadanya, ada sikap penyairnya terhadap pembaca, ada perasaan penyair yang diwakili dalam bentuk larik-larik atau diksi-diksi atau bait-bait. Jadi seperti itu ya, kita tidak lagi menemukan subjek, kita tidak lagi menemukan predikat, kemudian kita tidak menemukan objek, keterangan maupun pelengkap, tapi kita sudah memampatkan dalam bentuk diksi ya. Kemudian kegiatan mandiri kita kali ini adalah bacalah sebuah cerpen, pahami tema dan pesan yang terkandung di dalamnya. Setelah itu ubahlah cerpen menjadi sebuah puisi sesuai dengan unsur-unsur puisi modern. Puisi yang dibuat terdiri dari 6 bait. Jadi Bu Tenri meminta kalian untuk menemukan sebuah cerpen ya, atau cerpen kalian sendiri yang awalnya bentuknya adalah naratif, sekarang kita mampatkan, kita transformasi menjadi bentuk puisi yang sangat padat makna. Bagaimana? Bisa kan? Jadi kalau melihat miliknya Dewi Lestari itu mulai dari cerpen yang sangat indah, kemudian nanti ditransformasi menjadi sebuah puisi, dan ternyata ditransformasi lagi menjadi sebuah lagu yang berjudul sama, yaitu Malaikat Juga Tahu. Kalian juga bisa nanti masuk ke dalam musikalisasi puisi, tapi tahapan untuk kali ini adalah kegiatan mandiri kita kali ini adalah masuknya ke transformasi dari bentuk prosa fiksi menjadi puisi. Hebat loh, kalian sudah bisa. Rubrik penilaian penulisannya puisi ini ya anak-anak hebat, mulai dari tema, rasa, ejaan, majas, dan tujuan atau pesan. Karena memang judul dari video pembelajaran kita kali ini adalah bagaimana kita menulis puisi berdasarkan tema dan pesan dari cerpen, maka dimasukkan dalam rubrik penilaian juga ada tema serta pesan. Jadi ada dasarnya, kemudian ada amanatnya gitu, amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Baik anak-anak hebat, ini adalah daftar pustaka. Terima kasih Bu Tenri sampaikan kepada sastrawan, kemudian kepada penulis yang sebelumnya telah menciptakan buku hebat, sehingga buku-buku tersebut Bu Tenri jadikan daftar pustaka untuk pembelajaran kali ini. Kalian pasti bisa ya. Jadi kegiatan mandiri sekali lagi Bu Tenri sampaikan, temukan sebuah cerpen atau cerpenmu dulu ya, cerpen yang sudah pernah kamu buat, kemudian ditransformasi menjadi puisi dan baitnya 6. Bisalah kalian ya. Sip. Kalau sudah, Bu Tenri ucapkan terima kasih semuanya kepada anak-anak hebat, tentunya juga yang sudah setia bersama Serambi Bu Tenri, belajar barengnya sama Bu Tenri. Bu Tenri terima kasih, jangan lupa subscribe, kemudian bagikan video pembelajaran ini sehingga kita bisa belajar bersama-sama. Berikan kritik yang membangun untuk Bu Tenri, dan tentunya terima kasih juga untuk template yang sangat manis kali ini ya dari Slide Mania, sehingga Bu Tenri bisa mempresentasikannya dalam bentuk video pembelajaran ini kepada anak-anak hebat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.